Lisa Rahmat SH kini tengah menghadapi tuntutan pidana selama 14 tahun penjara atas dugaan menyuap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bebas terdakwa Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan. Tidak hanya itu, Lisa juga didakwa melakukan permufakatan jahat dalam proses kasasi Ronald Tanur di Mahkamah Agung. Namun di balik tuntutan yang berat itu, sorotan utama justru tertuju pada landasan hukum yang dinilai cacat sejak awal. Dalam dakwaan kedua, Lisa disebut melakukan permufakatan jahat dengan pihak bernama Jarov Richard. Namun keduanya bukanlah penyelenggara negara ataupun pegawai negeri sipil. Padahal pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor mensyaratkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara dalam tindak pidana suap. Mengatakan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tipikor tidak bisa berdiri sendiri tanpa melibatkan penyelenggara negara. Dalam perkara ini, baik Lisa maupun Jarov bukan pejabat negara, maka secara hukum unsur tindak pidana itu tidak terpenuhi. Lebih lanjut, yang juga menuai kritik keras adalah keputusan jaksa untuk memperberat tuntutan atas dasar bahwa Lisa dianggap tidak kooperatif dalam proses persidangan. Padahal sikap terdakwa bukanlah dasar penjatuhan pidana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Menurut kuasa hukum, tidak terpenuhinya 2 alat bukti yang sah dalam perkara ini seharusnya cukup menjadi dasar untuk membebaskan Lisa Rahmat dari segala dakwaan. Ia menyebut proses hukum terhadap kliennya sejak awal sudah tidak berdasar. Bukti yang digunakan hanyalah catatan dan chat pribadi yang menurut kuasa hukum acara pidana tidak bisa berdiri sendiri. Saksi gini, kalau saya melihat dari saksi-saksi ini, saya melihat tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan dengan tersangka Lisa Rahmat. Karena saksi ini pada dasarnya itu kan harus melihat langsung peristiwa itu atau mendengar atau mengalami sendiri ya, atau boleh juga mendengar dari siapa yang jelas bahwa ketika memang apa yang didengar itu bersesuaian karena adanya putusan terkait saksi. Nah, saya melihat ini tidak ada. Rata-rata mereka tidak tahu, ya kan? Setelah ditanya apakah saudara tahu terkait tindak pidana di mana saudara bersalah, jawabannya semua tidak tahu. Tidak tahu. Dari kacamata hukum bagaimana Pak? Kalau tidak tahu, keterangan saksi banyak kita tahunya Pak. Ya kalau tidak tahu dianggap bahwa itu tidak memiliki kualitas dan kualitas sebagai saksi ya. Tentunya kalau kami selaku pengacara ya kami masukkan dalam koridor bahwa itu bukan saksi ya, karena saksi ini tidak melihat langsung. Kira-kira tidak ada saksi yang menyaksikan langsung, tidak ada bukti surat yang menguatkan, dan tidak ada hasil forensik yang menghubungkan Lisa dengan dugaan suap tersebut. Dalam persidangan tidak satupun dari kelima jenis alat bukti utama yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP dapat membuktikan keterlibatan Lisa dalam pemberian suap kepada hakim. Semua saksi fakta yang dihadirkan jaksa juga mengaku tidak mengetahui secara langsung adanya peristiwa suap tersebut. Kuasa hukum juga menilai bahwa tuntutan selama 14 tahun penjara atas dasar pembuktian yang lemah dan proses hukum yang tidak sah berpotensi mencederai rasa keadilan serta menimbulkan presiden buruk dalam praktik peradilan di Indonesia. Ini seluruh perhatian tertuju pada majelis hakim yang akan membacakan putusan. Publik berharap bahwa pengadilan dapat menegakkan hukum secara adil dan objektif sesuai dengan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara. Dari Jakarta, tim TV Harian Nasional melaporkan.